Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku, Kailana Susuryawan, di sini akan mengajarkan kalian tentang mata kuliah ekonomi makro. Materi yang akan aku bahas adalah ekonomi nyata dalam jangka panjang, yang dimana subbab dari materi ini adalah produksi dan pertumbuhan. Ayo kita lanjut. Oh ya, sebelumnya aku akan memberitahu di sini aku membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas ulangan tengah ujian akhir semester yang dimana untuk memenuhi nilai mata kuliah landasan pendidikan. NIM aku 1701624 095. Nah, pembahasan pertama itu adalah produksi dan pertumbuhan. Standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi, jikalau suatu negara bisa memproduksi barang dan jasa, berarti standar hidupnya termasuknya tinggi dan bisa untuk menghidupi negaranya sendiri. Di suatu negara terjadi perubahan besar dalam standar hidup dari waktu ke waktu. Jadi, setiap waktu ke waktu kan nggak mungkin ya stuck di segitu aja untuk standar hidupnya. Nah, pasti ketika terjadi kenaikan uh, lonjakan permintaan barang dan jasa atau uh, produksi barang dan jasa, nah maka pada saat itu juga standar hidup suatu negara akan meningkat atau menurun. Di Amerika Serikat, selama seabad terakhir, pendapatan rata-rata yang diukur dengan PDB real per orang telah tumbuh sekitar 2% per tahun. Nah, jadi di Amerika itu selama seabad terakhir, pendapatan rata-rata yang diukur dengan PDB real per orang telah tumbuh sekitar 2% per tahun. Jadi, setiap tahunnya itu naik untuk pendapatan per kapitanya. Jadi, Amerika ini tergolong sebagai negara maju karena pendapatan per kapitanya setiap tahunnya itu naik. Selanjutnya, produktivitas yang merujuk pada jumlah barang dan jasa yang diproduksi untuk setiap jam waktu pekerja. Produktivitas itu tuh seperti gini. Eh, kita kalau misalnya tidak melakukan apa-apa, bisa dibilang itu kita tidak produktif. Jadi di sini produktivitas itu tuh ketika seorang atau pekerja itu melakukan setiap pekerjaan. Jam kerja itu uh, yang dilakukan oleh pekerja termasuk yang disebut produktivitas. Standar hidup suatu bangsa ditentukan oleh produktivitas pekerjanya. Jadi, jikalau suatu negara tidak memiliki banyak pekerja, namun pekerjanya tidak melakukan apa-apa atau tidak produktif, itu artinya standar hidup suatu bangsa tidak uh, bagus atau tidak naik. Nah, berikut adalah ragam pengalaman pertumbuhan, di mana Jepang menjadi negara dengan PDB yang tinggi. Di sini dengan PDB-nya itu per tahun adalah 1.256. Oh, mohon maaf, ini per bulannya 1.256 dolar dan per tahun Jepang itu paling tinggi, yaitu 26.460 dengan growth rate per year itu tuh 2%, 2,81%. Nah, standar hidup yang diukur berdasarkan PDB per kapita bervariasi secara signifikan per negara. Jadi, pastikan suatu negara itu nggak mungkin sama kan dengan negara yang lainnya. Nah, jadi eh, pasti setiap negara itu akan ada variasi-variasinya.
Negara-negara termiskin memiliki tingkat pendapatan rata-rata yang belum pernah terlihat di Amerika selama beberapa dekade. Jadi, contohnya seperti negara Venezuela. Venezuela itu dengan tingkat dolarnya yang kecil, itu tuh termasuk pendapatannya itu yang jauh dari rata-rata yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Tingkat pertumbuhan tahunan yang tampaknya kecil menjadi besar ketika dijumlahkan selama bertahun-tahun. Jadi, kalau misalnya tingkat pertumbuhannya dalam 1 tahun itu hanya dua hanya contoh saja ya, misalnya hanya 2% atau 10% per tahun. Nah, itu jikalau dalam 1 tahun saja 10%, berarti dalam sekitar 5 tahun bisa terjadi 50% tingkat pertumbuhannya. Terus, presikan merujuk pada akumulasi laju pertumbuhan selama kurun waktu tertentu. Nah, jadi pertumbuhan negara ini pastikan diikuti oleh meningkatnya meningkatnya suatu tingkat ap- banyak tingkat di dalam suatu negara kan. Nah, eh, pasti diakumulasikan dengan suatu kurun waktu tertentu. Nah, produktivitas ini memainkan peranan penting dalam menentukan standar hidup semua negara. Jadi, eh, jadi yang telah dikatakan tadi, yang di mana produktivitas itu ditentukan oleh jam pekerja. Nah, jikalau sesuai yang tadi saya bilang, eh, pada jam pekerja jikalau pekerjanya tidak produktif atau tidak melakukan suatu pekerjaan, nah maka produktivitas suatu negara itu menurun atau tidak meningkat. Nah, berarti standar kehidupannya akan jauh dari kata produktif atau eh, kata baik standar hidupnya, mohon maaf, akan jauh dari semua negara di dunia. Jadi contohnya kita taruhlah Amerika menjadi negara paling produktif. Nah, jikalau suatu negara selain Amerika ini tidak produktif, maka standar hidupnya akan jauh daripada negara Amerika. Nah, mengapa produktivitas itu begitu penting? Karena produktivitas mengacu pada jumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan pekerja dari setiap jam kerja. Nah, produktivitas ini, jikalau suatu pekerjanya telah bisa menghasilkan barang atau suatu jasa di dalam jam kerjanya, maka itu akan menjadikan produktivitas yang begitu penting bagi suatu negara. Namun, jikalau pekerjanya itu tidak bisa menghasilkan barang atau jasa, bisa dibilang itu belum mencapai tingkat produktivitas. Untuk memahami perbedaan besar dalam standar antar negara, kita harus fokus pada produksi barang dan jasa. Nah, pasti suatu negara itu eh, produksi barang dan jasa dong. Nah, untuk memahami perbedaannya, kita harus fokus dalam barang dan jasa. Input yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa disebut faktor produksi. Faktor-faktor produksi secara langsung menentukan produktivitas. Jadi, eh, faktor produksi itu yang termasuk di dalamnya adalah barang dan jasa yang tadi kita telah bahas sebelumnya. Itu tuh produktivitas itu ditentukan oleh produksi barang dan jasa kan. Nah, produksi barang dan jasa itu disebutnya faktor produksi.
Faktor-faktor produksinya itu bisa menentukan suatu produktivitas suatu negara. Berikut adalah faktor-faktor produksi. Yang pertama, modal fisik. Yang kedua, modal manusia. Yang ketiga, sumber daya alam. Yang terakhir adalah pengetahuan teknologi. Bagaimana produktivitas ditentukan? Yang pertama ada modal fisik. Modal fisik itu merupakan faktor-faktor produksi yang diproduksi. Ini merupakan masukan ke dalam proses produksi yang di masa lalu merupakan keluaran dari proses produksi. Jadi, modal fisik ini merupakan faktor produksi yang sebelumnya kita bahas dulu secara ulang eh, modal fisik. Modal fisik ini adalah segala bentuk aset fisik yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa, dan ini merupakan bangunan, peralatan, mesin, kendaraan, dan infrastruktur lainnya. Mengapa modal fisik itu penting? Modal fisik itu penting untuk meningkatkan produktivitas dengan menggunakan peralatan dan teknologi yang tepat. Proses produksi bisa menjadi lebih efisien dan menghasilkan output yang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Mesin dan peralatan modern umumnya dirancang untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih konsisten dan presisi. Yang ketiga, membuka pasar baru dan dengan kapasitas yang lebih besar, memproduksi yang lebih besar dan produk yang berkualitas. Perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan cakupannya lebih dalam. Contoh modal fisik itu adalah pabrik. Pabrik itu merupakan bangunan tempat proses produksi berlangsung. Nah, di dalam pabrik itu terdapat mesin. Mesin adalah alat yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Selanjutnya, jikalau telah menjadi produk jadi, kendaraan juga termasuk sebagai modal fisik yang digunakan untuk transportasi bahan baku dan produk jadi. Selanjutnya, infrastruktur. Infrastruktur itu termasuk modal fisik, yang dimana yang termasuk di dalamnya itu adalah jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung kegiatan produksi. Yang dimana eh, dengan kendaraan tadi, kendaraan tersebut kan mampu untuk tidak mampu untuk mengantar barangnya itu sendiri tanpa adanya jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya, ya kan? Nah, jenis-jenis modal fisik. Yang pertama, modal tetap. Aset yang digunakan dalam jangka waktu yang lama seperti bangunan dan mesin. Yang kedua, modal bergerak. Aset yang mudah dipindahkan seperti persediaan bahan baku dan produk jadi. Hubungan modal fisik dengan faktor produksi lainnya, tenaga kerja. Modal fisik melengkapi tenaga kerja dengan alat-alat yang dibutuhkan untuk bekerja secara efektif. Tenaga kerja menggunakan mesin untuk memproduksi suatu barang. Sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya alam. Modal fisik digunakan untuk mengeksploitasi dan mengolah sumber daya alam. Sumber daya alam itu diolah menggunakan mesin yang tadi yang kita punya. Nah, selanjutnya teknologi. Perkembangan teknologi terus mendorong inovasi dalam desain penggunaan modal fisik. Nah, kira-kira dari yang dijelaskan tadi, ada nggak sih tantangan dalam pengelolaan modal fisik? Nah, yang pertama, investasi awal yang besar. Membeli dan memelihara modal fisik membutuhkan biaya yang signifikan. Untuk mempertahankan kualitas produk atau kualitas produksi, pastikan sebuah mesin tidak mungkin bertahan terlalu lama. Mungkin jika bertahan lama itu selama eh, sekitar 10 tahun. Nah, di dalam perjalanannya itu, pastikan sebuah mesin tidak
akan bagus setiap saat. Nah, kita butuh yang namanya investasi awal yang besar untuk memperbaiki sebuah mesin atau memperbaiki modal fisik tersebut. Nah, itu termasuk dalam perawatan dan pemeliharaan. Lalu ada juga tantangan dalam pengelolaan modal fisik adalah ketergantungan pada teknologi. Perubahan teknologi yang cepat dapat membuat modal fisik menjadi usang. Kesimpulannya, modal fisik adalah komponen penting dalam proses produksi. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih menghargai pentingnya investasi dalam aset fisik untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu perusahaan. Yang kedua, ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini merupakan istilah ekonom untuk pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pekerja melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Seperti modal fisik, modal manusia meningkatkan kemampuan suatu bangsa untuk memperoleh atau memproduksi barang dan jasa. Sumber daya manusia itu contohnya seperti pekerja yang bekerja di dalam suatu perusahaan maupun pabrik. Yang ketiga ada sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan masukan yang digunakan dalam produksi yang disediakan oleh alam seperti tanah, sungai, dan endapan mineral. Sumber daya terbarukan meliputi pohon dan lautan. Sumber daya yang tidak dapat diperbarui meliputi minyak bumi dan batu bara. Jadi, melalui mesin yang telah kita bahas tadi, kita mengelola sumber daya alam yang termasuk sumber daya alam terbarukan maupun yang tidak dapat diperbarui untuk menjadi suatu barang maupun jasa yang akan didistribusikan kepada konsumen. Dapat menjadi penting, tapi tidak diperlukan agar suatu perekonomian menjadi sangat produktif dalam memproduksi barang dan jasa. Yang terakhir ada pengetahuan teknologi. Pengetahuan teknologi ini merupakan pemahaman masyarakat tentang cara terbaik untuk memproduksi barang dan jasa. Modal manusia mengacu pada sumber daya yang dikeluarkan untuk menyampaikan pemahaman ini kepada tenaga kerja. Jadi, eh, pengetahuan teknologi itu sangat penting karena eh, dengan mesin yang tadi kita telah bahas, itu tuh tidak ada gunanya jikalau modal manusianya itu tidak mengerti atau tidak paham tentang teknologi. Jadi kita sangat memerlukan pengetahuan teknologi. Lalu ada fungsi produksi. Ekonom sering menggunakan fungsi produksi untuk menggambarkan hubungan antara jumlah input yang digunakan dalam produksi dan jumlah output dari produksi. Berikut adalah fungsi produksi. Yang pertama, rumusnya itu adalah Y sama dengan AF dikali P K T N. Y ini merupakan jumlah keluaran atau output, A ini merupakan teknologi yang tersedia, I merupakan tenaga kerja, K merupakan modal fisik, H merupakan jumlah modal manusia, N merupakan jumlah sumber daya alam, F adalah fungsi yang menunjukkan bagaimana input digabungkan. Jadi, guys, mohon maaf karena saya telah mengkonversi PowerPoint ini dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, maka ada kesalahan dari penulisan rumus. Fungsi produksi ini mempunyai skala pengembalian konstan jika untuk setiap angka positif, yang dimana Y sama dengan AF, XP, XK, XT, dan XN. Dengan kata lain, penggandaan semua masukan menyebabkan jumlah pengeluaran juga menjadi 2 kali lipat. Fungsi produksi dengan skala hasil konstan memiliki implikasi yang menarik. Pengaturan X
1 per L. I per L. Eh, rumus Y tadi eh, dimasukkan dengan L. L ini tuh artinya labor. Labor itu artinya tenaga kerja. Berarti fungsi Y tadi per L sama dengan AF dikali E, I, K per L, H per L, N per L. Yang dimana Y per L merupakan hasil produksi per pekerja, K per L merupakan modal fisik per pekerja, H per L merupakan modal manusia per pekerja, T per L merupakan sumber daya alam per pekerja. Persamaan sebelumnya menyatakan produktivitas Y per L bergantung pada modal fisik kerja, K, K per L, modal manusia per pekerja atau H per L, dan sumber daya alam pekerja T per L, serta keadaan teknologi atau A. Pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik. Pemerintah dapat melakukan banyak hal untuk meningkatkan produktivitas standar hidup, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik. Kebijakan pemerintah yang meningkatkan produktivitas standar hidup itu tujuannya mendorong, contohnya, mendorong menabung dan investasi. Dengan adanya menabung dan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik. Lalu ada mendorong investasi dari luar negeri, mendorong pendidikan dan pelatihan, menetapkan hak milik yang aman dan menjaga stabilitas politik, mempromosikan perdagangan bebas, yang terakhir mempromosikan penelitian dan pengembangan. Pentingnya menabung dan investasi. Apa sih kira-kira pentingnya menabung dan investasi? Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas masa depan adalah dengan menginvestasikan lebih banyak sumber daya saat ini ke dalam produksi modal. Berikut adalah gambar pertumbuhan dan investasi. Mohon maaf di sini karena kesalahan dari translate. Jadi di sini untuk kurva tidak terlalu terlihat. Oh, mohon maaf ternyata di sini karena tadi untuk dari untuk dari gambar ini tidak begitu jelas, saya membuka PPT ini menggunakan bahasa Inggris. Jadi di sini dari produksi dan suatu investasinya di sini terlihat dari besarnya itu adalah dari South Korea. South Korea menjadi dari pertumbuhannya itu menjadi yang lebih tinggi karena bentuk dari investasinya itu banyak mencapai tingkat angka 7. Lalu Singapura itu menyusul dengan tingkat kedua, Jepang mengikuti, Israel, Kanada, Brazil, West Jerman, Meksiko, United Kingdom, Nigeria, United States, dan India. Lalu Bangladesh, Chili, dan yang terakhir adalah Rwanda. Lalu selanjutnya kembali lagi pada PPT yang sebelumnya, penurunan hasil dan efek catch-up. Ketika persediaan modal meningkat, output tambahan yang dihasilkan dari suatu unit modal tambahan akan menurun. Sifat ini disebut hasil yang semakin berkurang.
Karena hasil yang semakin berkurang, peningkatan dalam tingkat tabungan hanya akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi untuk sementara waktu. Dalam jangka panjang, tingkat tabungan yang lebih tinggi akan menghasilkan tingkat produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi. Namun, bukan untuk pertumbuhan yang lebih tinggi di area ini. Itu merupakan efek mengejar ketinggalan merujuk pada sifat yang menyebabkan negara yang awalnya miskin cenderung tumbuh lebih pesat daripada negara yang awalnya kaya. Pemerintah dapat meningkatkan akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dengan mendorong investasi dari sumber asing. Investasi dari luar negeri. Investasi dari luar negeri mengambil beberapa bentuk. Yang pertama adalah penanaman modal asing langsung, yang di mana investasi modal yang dimiliki dan dioperasikan oleh entitas asing. Yang kedua ada investasi portofolio asing. Investasi yang dibiayai dengan uang asing tetapi dioperasikan oleh penduduk dalam negeri. Mohon maaf, tadi ada gangguan sinyal. Kita coba share ulang. Selanjutnya, kita ulang lagi dari investasi dan dari luar negeri. Investasi dari luar negeri ini mengambil beberapa bentuk, yaitu penanaman modal asing yang dimana investasi modal yang dimiliki dan dioperasikan oleh entitas asing. Yang kedua adalah investasi portofolio asing. Investasi portofolio asing ini merupakan investasi yang dibiayai dengan uang asing tapi dioperasikan oleh penduduk dalam negeri. Dari pendidikan sendiri, untuk pertumbuhan jangka panjang suatu negara, pendidikan setidaknya sama pentingnya dengan investasi dalam modal fisik. Di Amerika Serikat, setiap tahun sekolah menaikkan upah seseorang, rata-rata sekitar 10%. Dengan demikian, salah satu cara pemerintah dapat meningkatkan standar hidup adalah dengan menyediakan sekolah dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkannya. Orang yang terdidik mungkin menghasilkan ide-ide baru secara terbaik untuk memproduksi barang dan jasa yang pada gilirannya mungkin masuk ke dalam kumpulan pengetahuan masyarakat yang memberikan manfaat eksternal pada orang lain. Jadi orang yang terdidik itu mampu untuk menuangkan ide-ide agar meningkatkan inovasi dalam suatu negara yang bisa meningkatkan produksi barang dan jasa dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa negara miskin adalah pengurusan otak atau emigrasi banyak pekerja berpendidikan negeri tinggi ke negara-negara kaya. Jadi, eh, pada negara miskin itu, kemungkinan untuk membayar tenaga pendidik itu sangat susah, sehingga orang yang ingin menjadi tenaga pendidik itu pindah kepada negara yang mapan atau negara maju agar mendapatkan upah yang lebih baik, layak dibanding negaranya. Hak milik dan stabilitas politik. Hak milik merujuk pada kemampuan seseorang untuk menjalankan wewenang atas sumber daya yang mereka miliki. Penghormatan terhadap hak milik negara keseluruhan merupakan prasyarat penting agar sistem harga dapat berfungsi. Penting bagi investor untuk merasa bahwa investasinya aman. Lalu ada perdagangan bebas dalam beberapa hal merupakan jenis teknologi. Suatu negara yang menghilangkan pembatasan perdagangan akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sama seperti yang akan terjadi setelah kemajuan teknologi yang besar. Beberapa negara yang terlibat dalam berorientasi ke dalam uh, menggunakan kebijakan perdagangan menghindari interaksi dengan negara lain. Berorientasi keluar, kebijakan perdagangannya mendorong interaksi dengan negara lain. Penelitian dan pengembangan. Kemampuan pengetahuan teknologi telah menghasilkan standar hidup yang lebih tinggi. Sebagian besar kemajuan teknologi berasal dari penelitian swasta oleh perusahaan dan penemu individu. Pemerintah dapat mendorong pengembangan teknologi baru melalui hibah penelitian, keringanan pajak, dan sistem paten. Studi kasus. Perlambatan dan peningkatan produktivitas. Dari tahun 1959 hingga 1979, produktivitas tumbuh sekitar
pada tingkat 3,2% per tahun. Dari tahun 1973 hingga 1995, produktivitas hanya tumbuh 1,5% per tahun. Yang selanjutnya, produktivitas meningkat lagi pada tahun 1995, tumbuh rata-rata 2,6% per tahun selama 6 tahun berikutnya. Penyebab perubahan dan dalam pertumbuhan produktivitas sulit dipahami. Perlambatan tidak dapat ditelusuri ke faktor-faktor produksi yang paling mudah diukur. Banyak ekonom menghubungkan perlambatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan perubahan baru, perubahan teknologi, dan penciptaan ide-ide baru. Berikut adalah pertumbuhan PDB real per orang. Tumbuhan penduduk. Para ekonom dan ilmuwan sosial lainnya telah dapat lama memperdebatkan bagaimana pertumbuhan populasi mempengaruhi masyarakat. Pertumbuhan penduduk ini mempengaruhi suatu pertumbuhan suatu negara. Pertumbuhan penduduk berinteraksi dengan faktor produksi yang lainnya. Yang pertama, meluaskan sumber daya alam. Yang kedua, mengecerkan modal saham. Yang ketiga, mempromosikan kemajuan teknologi. Yang terakhir ada ringkasan. Di ringkasan ini kemakmuran ekonomi yang diukur berdasarkan PDB real per orang sangat bervariasi di seluruh dunia. Pendapatan rata-rata negara terkaya di dunia lebih dari 10 kali lipat pendapatan negara-negara termiskin di dunia. Standar hidup dalam suatu perekonomian bergantung pada kemampuan perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa. Produktivitas bergantung pada jumlah modal fisik, modal manusia, sumber daya alam, dan pengetahuan teknologi yang tersedia bagi pekerja. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dalam banyak cara berbeda. Akumulasi modal cenderung menghasilkan keuntungan yang semakin berkurang. Karena hasil yang semakin berkurang, tabungan yang lebih tinggi menyebabkan pertumbuhan yang lebih tinggi untuk suatu periode tertentu. Tetapi pertumbuhan pada akhirnya akan melambat. Juga karena keuntungan yang semakin berkurang, pengembalian atas modal sangat tinggi di negara-negara miskin. Nah, karena pembahasan kita sudah selesai, selesai pula saya di sini membahas materi sebelumnya. Saya, Kailana Suryawan, dengan NIM 17016240095, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan sebelumnya. Mohon maaf jika saya ada penyebutan yang salah maupun pembahasan yang salah, karena kita nggak salah kalau misalnya udah di surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.